Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi memulai penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi terkait penentuan dan penyelenggaraan kuota haji pada tahun 2023 hingga 2025 di era kepemimpinan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas, PLT, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menandai langkah awal investigasi yang telah berlangsung sejak Oktober 2024. Kasus ini muncul dari serangkaian laporan masyarakat dan temuan Panitia Khusus, Pansus, Haji DPR, memicu perhatian publik dan spekulasi tentang dugaan penyalahgunaan wewenang di Kementerian Agama, Kemenak. Latar belakang kasus. Kontroversi kuota haji bermula pada pelaksanaan ibadah haji 2024, ketika muncul tuduhan pengalihan kuota haji reguler ke kuota haji khusus secara sepihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, kuota haji khusus dibatasi hingga 8% dari total kuota Indonesia, atau sekitar 19.280 jemaah dari total 241.000 kuota pada 2024. Namun, laporan dari berbagai kelompok masyarakat menyebutkan bahwa Kemenak di bawah Yakut menetapkan kuota haji khusus hingga 27.680 jemaah, atau 11% dari total kuota, dengan pengurangan 8.400 jemaah dari kuota reguler. Puncaknya, 5 laporan pengaduan masuk ke KPK sejak Juli 2024, diajukan oleh kelompok seperti Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu, Gambu, Front Pemuda Anti Korupsi, FAK, dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat, Amalan Rakyat. Laporan-laporan ini mengindikasikan dugaan korupsi, termasuk pengalihan kuota sebesar 50% dari tambahan 20.000 kuota yang diberikan Arab Saudi, yang seharusnya dialokasikan secara proporsional. Pansus Haji DPR, yang dibentuk pada Juli 2024, juga menemukan indikasi manipulasi data sistem komputerisasi haji terpadu, SISKOHAT, dan pelanggaran prosedur, memperkuat desakan untuk investigasi. Langkah awal penyelidikan KPK. Asep Guntur Rahayu mengkonfirmasi bahwa penyelidikan resmi dimulai sejak 17 Oktober 2024, dengan KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Proses ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang dinilai memenuhi syarat administratif setelah melalui tahap verifikasi dokumen. Benar, perkara kuota haji sedang diusut, ujar Asep kepada wartawan pada 19 Juni 2025, meskipun ia enggan merinci tahapan lebih lanjut karena sifatnya yang masih tertutup. KPK juga menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Pansus Haji DPR jika ada permintaan resmi, seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika pada Maret 2025. Namun, hingga saat ini, belum ada surat resmi dari DPR yang diterima, menunjukkan bahwa investigasi masih bergantung pada inisiatif internal KPK berdasarkan laporan awal. Proses ini dianggap krusial untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan ibadah haji, yang melibatkan dana publik dan kepentingan jutaan jemaah. Dugaan penyimpangan. Kelompok pelapor, seperti Gambu dan Amalan Rakyat, menyoroti pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebagai inti dugaan korupsi. Mereka mengklaim bahwa keputusan ini melanggar pasal 64 ayat 2 UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang mengatur batas kuota khusus. Selain itu, ditemukan indikasi 3.503 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa antrean, padahal seharusnya baru berhak pada 2031, menimbulkan spekulasi adanya transaksi ilegal atau jual-beli kuota. Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya dari PKS, menyebut adanya manipulasi data SISKOHAT, sistem yang mengelola administrasi haji, sebagai bukti potensi korupsi sistemik. Marwan Jafar, anggota lain, menambahkan dugaan konspirasi dalam pembayaran dan pemberangkatan haji, yang kini menjadi fokus penyelidikan KPK. Meski begitu, Kemenak sebelumnya membantah tuduhan ini, menyatakan pengalihan kuota didasarkan pada simulasi kepadatan bersama Kementerian Haji Arab Saudi untuk mengoptimalkan pelayanan. Reaksi publik dan politik. Kasus ini memicu reaksi beragam di kalangan publik dan politisi. Di media sosial, terutama X, warganet menuntut KPK bekerja tanpa tebang pilih, dengan tagar seperti Kapkusu Yakut dan korupsi kuota haji menjadi perbincangan hangat. Sebagian mendukung investigasi sebagai langkah membersihkan birokrasi, sementara yang lain mempertanyakan kredibilitas laporan tanpa bukti konkret, menganggapnya sebagai serangan politik. Anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil dari PKS, mendesak KPK segera memanggil Yakut untuk diperiksa, sementara Heru Widodo menyoroti perlunya transparansi. Sebaliknya, pendukung Yakut, termasuk kader PKB, menilai tuduhan ini sebagai upaya politisasi, menantang KPK untuk membuktikan dengan fakta hukum. Yakut sendiri, yang kini bukan lagi Menteri Agama sejak pergantian kabinet, enggan berkomentar saat diwawancara pada Agustus 2024, dengan alasan menghormati konteks acara yang dihadiri.
Tantangan dan prospek. Penyelidikan KPK menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kelengkapan dokumen dari pelapor masih menjadi kendala, dengan beberapa laporan dinilai belum memadai untuk naik ke tahap penyidikan. Kedua, tekanan politik pasca Pilkada 2024 dapat memengaruhi independensi KPK, terutama setelah perubahan statusnya pada 2019 yang mengurangi otonominya. Ketiga, kurangnya kerja sama resmi dengan DPR bisa memperlambat proses, meskipun KPK terbuka untuk kolaborasi. Prospek kasus ini bergantung pada hasil penyelidikan awal. Jika ditemukan bukti kuat, seperti transaksi finansial mencurigakan atau rekaman konspirasi, kasus ini berpotensi naik ke penyidikan dan pengadilan. Namun, jika terbukti hanya isu administratif, KPK dapat menyerahkannya ke instansi lain. Publik menantikan kejelasan, dengan beberapa kelompok masyarakat, seperti Aliansi Rakyat untuk Keadilan, bahkan menggugat KPK ke pengadilan pada Mei 2025 karena dianggap lambat menangani laporan. Penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi kuota haji era Yakut Holil Qomas menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik. Didorong oleh laporan masyarakat dan temuan Pansus Haji, kasus ini mengungkap potensi pelanggaran hukum dan manipulasi data di Kemenag. Di tengah polarisasi publik dan tantangan prosedural, keberhasilan investigasi akan menguji kredibilitas KPK dan transparansi pemerintahan. Hingga kini, kebenaran tetap menjadi tanda tanya yang menantikan bukti konkret.